Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang pentingnya para pemain keturunan Indonesia di Timnas Indonesia. Mulai dari level senior, level U23, level U20, dan tentunya level U17. Karena para pemain keturunan tersebut teman-teman mulai membentuk visi permainan mereka sejak di usia muda mereka. Jadi ketika mereka dilatih di usia muda mereka, yang mereka diajarkan adalah bagaimana caranya untuk memainkan bola tersebut. Jadi bola itu sebagai teman mereka, dan bola itu harus dialirkan ke rekan yang lain. Jadi namanya tuh bola itu harus di-sharing, tapi ke rekannya sendiri ya. Dan juga para pemain itu diajarkan bagaimana caranya bermain mengandalkan visi. Jadi visi itu sangat penting teman-teman, agar para pemain itu bisa bermain mengandalkan kecerdasan. Selain itu juga fisik mereka mulai dibentuk di usia muda, supaya mereka punya fisik yang kuat. Buat apa fisik yang kuat tersebut? Bukan untuk berantem di atas lapangan, tapi untuk bisa melakukan pressing. Karena di era sepak bola modern ini kita tahu taktik pressing itu sangat penting. Dan teknik untuk melakukan pressing itu harus benar, agar tidak banyak melakukan pelanggaran. Setelah itu, baru nanti mereka masuk ke tactical knowledge. Jadi, pemahaman tentang taktik permainan. Nah, jika seorang pemain itu sudah paham bahwa dia harus mengandalkan visi permainan, dan dia punya fisik yang kuat, dan kemudian dia tahu bagaimana caranya melakukan pressing yang benar, dia bisa mengalirkan bola dengan mengandalkan visi permainannya, maka baru demikian pemain tersebut akan bisa menjalin kerjasama yang rapi dengan pemain-pemain yang lain. Dan tentu yang diharapkan pemain-pemain yang lain juga bisa bermain mengandalkan visi permainan. Dan di era sepak bola modern sekarang teman-teman, visi permainan juga dibutuhkan oleh seorang penjaga gawang. Betul dong, sekarang kan banyak sekali nih tim-tim ya yang bermain di Piala Dunia atau juga di Piala Eropa, ya teman-teman lihat saja penjaga gawang mereka bisa membagi bola. Dan para pelatih pun sekarang lebih memilih para penjaga gawang yang selain juga bagus dalam melakukan penyelamatan, tapi juga yang punya visi. Yang pertama untuk membagi bola, yang kedua untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan. Jadi pada intinya teman-teman, visi permainan itu adalah hal yang vital dalam era sepak bola modern sekarang ini. Jadi jika seorang pemain itu bisa bermain mengandalkan visi permainan, mulai dari penjaga gawang, mulai dari pemain bertahan, mulai dari pemain di tengah, mulai dari pemain yang bermain di sayap, sampai pemain yang bermain sebagai striker, maka kemungkinan besar tim tersebut akan bermain secara taktis supaya bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Artinya tim tersebut akan bermain secara efisien agar bisa efektif untuk mendapatkan kemenangan. Jadi itulah masalah dari Timnas Indonesia di Asian Games. Kita kan bisa melihat bahwa para pemain sulit bermain secara taktis. Kenapa? Karena jujur saya tidak melihat para pemain itu bisa bermain mengandalkan visi permainan. Maka itu banyak sekali passing-passing yang keliru. Nah memang di Asian Games kali ini para pemain keturunan tidak bisa membela Timnas Indonesia karena kan nggak dilepas oleh klub mereka. Jangankan para pemain keturunan, para pemain yang bermain di liga domestik kita kan juga sama seperti itu kan. Karena ya ini seperti biasalah, alasannya kan bukan kalender resmi FIFA. Tapi seandainya para pemain yang bermain bagi Timnas Indonesia di Asian Games itu yang berasal atau dihasilkan dari kompetisi lokal itu bisa bermain mengandalkan visi permainan, nggak ada masalah seharusnya. Tapi kan yang ada para pemain itu hanya fokus untuk bertahan di pertandingan terakhir ya, lawan Uzbekistan dan sebelumnya juga lawan Korea Utara. Memang Korea Utara dan Uzbekistan itu adalah lawan yang kuat, tapi kenapa harus bertahan aja? Kenapa juga gak mengandalkan permainan menyerang? Jadi sebuah tim itu gak salah untuk bermain bertahan, tapi masa sih mau bertahan sampai nunggu kebobolan dulu, kan gak bisa seperti itu. Jadi kalau mau main bertahan itu sambil mencari momentum. Jadi ketika momentum itu sudah terbentuk, baru perlahan-lahan keluar untuk menyerang, supaya juga bisa menyulitkan para pemain tim lawan. Kalau enggak, para pemain tim lawan itu akan mendapatkan ruang dan waktu untuk berkembang. Nah, ketika para pemain keturunan ini tidak bisa membela Timnas Indonesia, kita bisa melihat perbedaan yang jauh dalam permainan. Bahkan di Piala AFF U23 lalu juga sama sebetulnya. Tapi bedanya kan Coach Sintayong bisa akhirnya membentuk chemistry di antara para pemain. Membutuhkan 2 pertandingan. Benar dong?
Kan pertama lawan Malaysia, kemudian lawan Timor Leste kita lihat permainannya nggak rapi. Ya karena sulit bagi para pemain bermain secara taktis, visi permainannya nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba di semifinal, Coach Sintayong bisa menyatukan para pemain dengan taktik permainan mengandalkan umpan-umpan pendek, progresif, dan juga pergerakan individu dari beberapa pemain. Sehingga timnas Indonesia bisa menang lawan Thailand, kemudian oke lah di final kalah adu penalti lawan Vietnam. Nah di Asian Games kemarin sangat disayangkan para pemain juga tidak punya inisiatif untuk melakukan pergerakan penetrasi. Yang mungkin alasannya adalah karena kita tidak punya pemain yang kreatif. Tapi kan seperti yang selalu saya jelaskan, kreativitas itu bisa dibentuk kalau nggak ada playmaker di tim. Karena tidak semua tim bermain mengandalkan playmaker. Ada juga tim-tim yang bermain mengandalkan double pivot dan satu holding midfielder, tapi mereka tetap bisa bermain kreatif. Kenapa? Karena visi permainannya jelas dari para pemain. Mereka tahu harus memberikan bola kemana. Para pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola pun harus punya visi untuk mencari ruang agar bisa menerima umpan. Nah, masalahnya ketika para pemain keturunan ini tidak bermain bagi timnas Indonesia, nah visi permainan itu tidak jelas dan tidak konsisten. Maka itu hasil akhir bagi timnas Indonesia juga tidak konsisten. Nah sekarang ini kan sudah ada banyak ya pemain-pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Mulai dari Elkan Bagot, ada Jordi Amat. Nah teman-teman perhatikan deh, Elkan Bagot dan juga Jordi Amat. Mereka sering banget memberikan bola dari lini pertahanan dan juga umpan-umpan yang akurat. Nah itulah yang dibutuhkan dari lini pertahanan, bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk build up permainan. Kemudian sekarang kita melihat para pemain lain seperti Arhan dan juga Asnawi Mangkualam mulai berkembang. Benar kan? Mulai juga bisa memberikan umpan-umpan, mulai juga bisa mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Karena itulah yang namanya visi permainan. To create chances, to find empty space, jadi untuk menciptakan peluang, untuk mencari ruang yang kosong, dan juga yang ketiga adalah untuk memberikan passing. Jadi passing itu juga sangat penting. Ketika passingnya sudah bagus, ya bisa memberikan passing dengan mengandalkan visi, artinya bisa scanning dulu, nggak terburu-buru memberikan passing. Kalau yang kita nonton di Piala AFF U23 kan, di fase grup, nah seperti itu kan passingnya terlalu cepat diberikan, padahal belum ada pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola, artinya terburu-buru. Di Asian Games kemarin juga sama, tapi Asian Games sih, ya kita lihat mulai dari fase grup sampai babak 16 besar permainannya gitu-gitu aja ya, jadi sirkulasi bola cuma di area sendiri. Nah itu, karena para pemain nggak paham harus kasih bola ke area mana, dan para pemain yang tanpa bola juga tidak melakukan pergerakan untuk mencari ruang. Kemudian di tengah kita lihat sekarang kita ada Ivar Jenner. Bagus sekali kan Ivar Jenner, kita lihat tuh permainannya seperti Toni Kroos, memberikan umpan-umpan progresif yang akurat, umpan-umpan jarak jauh, tapi yang akurat. Jadi mau main direct pass juga sebetulnya nggak salah. Tapi akan menjadi masalah kalau direct pass itu tidak diberikan ke pemain yang sudah mencari ruang atau tidak diberikan ke ruang yang kosong di area pertahanan tim lawan dengan harapan pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola itu akan masuk ke area terbuka tersebut. Kemudian ada Rafael Struijk juga. Teman-teman perhatikan, Rafael Struijk ini sering membuka ruang loh bagi para pemain lain. Jadi saya dalam hal ini bukan ingin memuji para pemain keturunan, ya, tapi saya ingin menjelaskan betapa pentingnya para pemain keturunan ini untuk tim nasional Indonesia. Jadi Shane Patinama nih ya, dia memang belum lama bermain ya, kita belum bisa melihat bagaimana kontribusinya. Tapi feeling saya nanti perlahan-lahan dia bisa nyetel. Masalahnya bagi para pemain keturunan ini, kan mereka bermain dengan cara yang mengandalkan visi permainannya. Ini beda dengan para pemain kita yang berasal dari kompetisi lokal. Nah ini beda banget, sehingga memang untuk beradaptasi mereka juga membutuhkan waktu. Kadang-kadang mereka memberikan umpan, tidak ada pemain yang mencari ruang dengan melakukan pergerakan tanpa bola. Dan memang si Marcelino Ferdinand ya, dia sudah bermain di luar negeri. Tapi teman-teman lihat, dia masih belum konsisten permainannya dalam memberikan umpan progresif. Bahkan sering banget mengandalkan skill individu. Jadi memang para pemain kita yang bermain di luar negeri juga harus lebih lama bertahan di sana. Jangan nanti kembali bermain di liga domestik, jangan. Main dulu di sana lama, fight untuk tempat. Seperti Pratama Arhan sekarang, kemungkinan dia akan pindah ke klub di Korea. Kan bagus, dia mulai mendapatkan kesempatan bermain di Jepang sekarang. Lihat permainan dia berubah total kan. Nah artinya yang kita butuhkan nih jelas adalah lebih banyak pemain-pemain keturunan. Maka itu yang saya harapkan dari federasi dan juga dari pelatih seperti Coach Indra Safri dan juga Coach Sintayong bisa mulai ya kembali menganalisis pemain-pemain keturunan mana yang ada di Eropa dan kemudian coba untuk berkomunikasi dengan mereka
agar mereka bisa membela timnas Indonesia. Dan juga tidak harus pemain-pemain yang usianya senior, bisa juga para pemain muda, mungkin di bawah usia 19 tahun juga gak ada masalah. Karena ya mereka juga di usia muda mereka kan nanti bisa memberikan ilmu-ilmu kepada para pemain muda kita kan, yang lebih banyak mengandalkan kecepatan dan juga pergerakan dengan bola. Padahal yang harus dilakukan juga adalah pergerakan tanpa bola dan juga passing-passing yang akurat. Sekarang kan ada Jay Idses, betul kan, pemain yang akan segera menjalankan proses naturalisasi, kalau nggak salah sudah mulai ya prosesnya. Nah artinya nih para pemain keturunan ini memang dibutuhkan, tapi masih kurang teman-teman. Masih kurang. Kalau sekarang saya melihat di lini pertahanan saja yang udah kuat. Ada Sandy Walsh, ada Elkan Baggett, ada Jordi Amat, dan nanti Jay Idses. Shin Patinama juga sebetulnya bisa bermain di fullback sebelah kiri. Di tengah oke, sudah ada Ivar Jenner. Di depan sudah ada Rafael Struijk. Tapi kita butuh lagi 2 pemain lagi. Untuk posisi mana? Mungkin kalian bingung. Posisi mana, Bung? Yang pertama center forward. Kalau Rafael Struijk ini, kalau saya ngelihat dia bisa bermain sebagai second striker juga. Jadi dia bisa bermain mobile. Jadi seperti free roll lah peran dia di atas lapangan. Nah kita perlu striker. Ya artinya mencari striker yang memang pemain keturunan Indonesia yang punya kualitas tentunya. Jadi bukan cuma karena yang bersangkutan bermain di luar negeri. Kan selama ini kan kita lihat memang selektif banget ya. Untuk menaturalisasi para pemain keturunan. Jadi memang dilihat dulu kualitasnya seperti apa. Dan Coach Shin Tae-yong juga kan kita lihat beberapa kali memberikan mereka kesempatan dalam internal game atau ketika memang ada pertandingan uji coba. Seperti yang dia lakukan pada saat itu kan di Timnas Indonesia U20 kan. Ada beberapa pemain juga yang akhirnya kan tidak dipilih oleh Coach Shin Tae-yong ya. Karena dia melihat kualitasnya nggak seberapa dan juga mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan. Artinya striker ini kita perlu satu. Dan yang kedua, penyerang sayap. Nah mungkin teman-teman bingung loh, penyerang sayap kan kita banyak nih. Betul kita banyak, tapi kalau menurut saya sekarang nih penyerang sayap yang betul-betul bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Ini kalau menurut saya ya, yaitu Stefano Lillipali. Stefano Lillipali ini mainnya tuh dengan visi jelas banget. Saya beberapa kali melihat dia bermain untuk Timnas Indonesia tuh yang terakhir tuh lawan Turkmenistan ya, FIFA Matchday. Ketika dia masuk baru berkembang, baru kreatif permainan dari Timnas Indonesia. Kenapa? Dia bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Saya ada siaran pertandingan Liga 1 yang dia main tuh untuk Borneo FC lawan PSM Makassar, bagus sekali permainan dia. Nah artinya kita perlu pemain lain seperti dia. Nah artinya juga diperlukan pemain di sektor sayap, penyerang sayap yang bisa bermain mengandalkan visi permainan. Jadi saya harapkan akan bertambah lagi nanti pemain-pemain keturunan di Timnas Indonesia, di senior, di U20 dan di U17. Ini U17 ini baru 1 loh pemain keturunan. Welber Jardim kan. Dan mereka akan bermain di Piala Dunia. Bukan bermain di Piala Asia, apalagi AFF, tapi di Piala Dunia. Ini sudah level dunia loh. Dan kita tuan rumah. Siapapun lawan di Piala Dunia itu adalah lawan yang berat. Apalagi Indonesia lolos sebagai tuan rumah. Tidak melalui jalur kualifikasi, kan gak lolos ke Piala Asia U17. Jadi nih, sebetulnya di Timnas Indonesia U17 kita masih butuh nih pemain-pemain keturunan. Nah, yang saya ada baca beritanya, nah saya gak tahu benar atau enggak sih. Saya ada baca 2 minggu yang lalu ya. Bahwa memang kemungkinan akan ada lagi penambahan pemain keturunan. Kalau nggak salah itu Dirtek dari Timnas U17 itu ya, Frank Wormoed ya, kalau nggak salah namanya ya. Kalau nggak salah tuh dia yang akan nanti mencari lagi dari Belanda. Nah, jika itu benar, ya tentu itu adalah hal yang positif. Karena jelas Timnas Indonesia U17 juga membutuhkan tambahan pemain-pemain keturunan. Karena mereka nanti akan bermain di Piala Dunia. Dan saya harapkan Coach Bima Sakti juga akan mendapatkan masukan-masukan yang bagus dari Frank Wormoed agar Timnas Indonesia U17 nanti bisa bermain secara taktis. Jangan sampai tersingkir di fase grup. Karena kita tuan rumah, masa sih kita gak bisa lolos ke babak selanjutnya walaupun pemain-pemain yang bermain untuk Timnas Indonesia U17 ini kan bukan hasil dari kompetisi. Ya tapi jika ada pemain keturunannya, feeling saya kita punya peluang untuk lolos dari fase grup. Jadi kita tunggu saja teman-teman perkembangan dari nanti. Pemain-pemain keturunan mana saja lagi nanti yang akan dipilih untuk membela Timnas Indonesia. Ya mungkin juga penjaga gawang, nggak masalah juga. Ada Emil Audero, ada Cyrus Margono kan. Boleh juga mereka membela. Ya, kalau Hernando Ari sih memang bagus. Tapi saya pikir harus ada penjaga gawang lainnya. Jadi kita tunggu saja teman-teman perkembangan seperti apa nanti. Dalam beberapa pekan terakhir untuk menambahan pemain-pemain keturunan Indonesia. Karena kita tahu selain juga Timnas Indonesia U17 yang akan bermain di Piala Dunia pada bulan November nanti, Timnas Indonesia Senior juga akan mulai bermain di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Dunia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.